Lembu sapi di tanah Goshen, makan rumput dan daun kangkung. Selamat datang di acara Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Hari ini kita mau ngomongin tentang Daud. Ya, kita akan membahas tentang Daud. Bukan sedang ngomongin Daud yang salah satu pembicara Devotion juga ya. Kita bukan lagi mau gibah. Tetapi kita mau membahas Daud yang ada di Israel, Raja Daud. Sebenarnya di tahun 2021 kita pernah membahas tentang Daud. Waktu itu kita membahas poinnya tentang bagaimana dia membangun nilai relationship, bagaimana dia membangun persahabatan dengan Yonatan, yang mana dari persahabatan itu membawa dia pada keselamatan dan kemenangan. Hari ini kita mau lanjutkan membahas tentang nilai penting berikutnya dari sosok Daud. 1 Samuel 17 ayat 34-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya." Wow. Ayat ini menggambarkan bagaimana keberanian dan kecakapan seorang Daud ketika melakukan pekerjaannya. Apa yang dia lakukan ini pasti bukan kaleng-kaleng. Coba di sini emang udah ada yang pernah melawan beruang, melawan singa, ya kan? Daud pernah dan dia menang. Nah, kecakapan dari Daud inilah yang menjadi poin pertama pembahasan perenungan firman Tuhan kita hari ini. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nggak kebayang kalau yang main musik itu bukan Daud, tapi orang lain yang asal-asalan, mungkin alat musiknya juga asal-asalan, pakai kaleng, pakai tutup botol minuman bekas. Ya kan? Kalau seperti yang sering kita lihat kalau di lampu merah atau di pasar gitu ya, itu orang sehat dengar itu aja bisa jadi pusing ya kan. Apalagi Saul yang sudah atau sedang kerasukan roh jahat seperti itu ya kan. Ayat ini menggambarkan kesungguhan Daud di dalam Tuhan ketika memainkan kecapinya. Musiknya memiliki efek penyembuhan bagi jiwa Raja Saul. Sekali lagi kita dapat melihat bagaimana kecakapan Daud dalam melakukan kegiatannya, melakukan pekerjaannya. Sungguh sangat excellent. Poin berikutnya kita baca dari 2 Tawarik 6 ayat 1-2. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Dari sini kita dapat melihat siapa sih yang membangun atau meresmikan atau setidaknya menikmati keberadaan dan kemegahan dari Bait Allah. Dari ayat yang kita baca, kita tahu bahwa Bait Allah ini selesai dibangun ketika pada masa Raja Salomo. Padahal niat awal dari pembangunan Bait Allah itu sesungguhnya bukan dari Salomo. Niat awal pembangunan Bait Allah itu sudah ada sejak dari zaman Daud. Uniknya di sini Daud tapi ditolak oleh Tuhan untuk membangun Bait Allah. Apakah kemudian menjadikan Daud ini jadi pundung, marah, kecewa, berhenti gitu? Ternyata sama sekali tidak. Daud justru mempersembahkan semua bahan-bahan yang bisa diberikan dengan nilai yang fantastis. Kalau kita kalkulasi nih di zaman sekarang, kita hitung-hitung kurang lebih angkanya 83,5 triliun rupiah. Wah, itu nolnya berapa coba? Sebagai perbandingan, gedung tertinggi di dunia saat ini, Burj Dubai, itu tingginya 830 meter.
tinggi gedungnya. Beberapa teman kita kemarin ke sana. Nah, itu dibangun dengan biaya 22,3 triliun rupiah kurang lebih. Artinya Daud ini mempersembahkan hampir 4 Burj Dubai bagi pembangunan Bait Allah. Daud itu bisa punya 4 Burj Dubai di sekeliling istananya kalau dia mau. Tapi dia memilih untuk memberikan semuanya itu bagi pembangunan rumah Tuhan. Daud gak pernah pusing akan eksistensinya. Daud juga gak pusing siapa yang bakal dapat pujian atau kreditnya. Daud juga gak pusing siapa yang bakal menikmati nanti ke depannya. Sebab semuanya itu terbungkus sempurna dengan ketulusan hati Daud bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang mungkin bisa kejadian kayak gini. Siapa yang udah kerja keras, ternyata siapa yang dapat pujian, ya kan? Atau siapa yang udah menabur nih, tapi siapa yang dapat closingannya atau dapat dealnya dari buyer atau dari kliennya. Nah, atau bisa juga gini, siapa yang sudah repot ngurus ini, ngurus itu, ya kan? Terus di zaman sosial media ini ternyata foto siapa yang diposting, ya kan? Bahkan orang ini aja nggak diajak foto aja nggak, ya kan? Semua yang pernah berada dalam situasi serupa ini, katakan, puji Tuhan. It's okay, it's okay, it's okay. Santai aja bos, ya kan? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yo, bisa ya. Ketulusan hati menjadi poin yang kedua dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Untuk apa sih kita bahas 2 poin hari ini ya? Yang pertama tadi kita bahas tentang kecakapan, berbicara tentang bagaimana kita punya kecerdasan, kepandaian, kehandalan, keberanian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua membahas tentang ketulusan hati. Yuk kita baca dalam Mazmur 78 ayat 70-72. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia, untuk mengembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri, milik Tuhan maksudnya. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Berbicara tentang gembala berarti kita berbicara mengenai pemimpin. Siapa yang kepingin jadi pemimpin? Tentu ada reward yang lebih ketika seseorang bisa mencapai level pemimpin, kan? Tapi di balik reward itu juga ada tanggung jawab yang selalu menyertai. Kecakapan membuka jalan ke atas, dan ketulusan hati menjaga kebahagiaan. Kecakapan membuka jalan ke atas, dan ketulusan hati menjaga kebahagiaan. Jadi, kalau kita mau dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin yang berbahagia seperti Daud, sejalan dengan visi gereja ICC tahun 2023 ini adalah The Year of Lead, mari kita sama-sama membangun kecakapan diri kita. Bagaimana kita membangun kecerdasan kita, keterampilan kita, kehandalan kita, dan lain sebagainya. Serta jangan lupa menjaga hati tulus selalu, supaya dapat terus berbahagia ketika kita menjalaninya. Sekian devotion hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman-Mu yang sudah Kau sampaikan. Oh, kiranya Tuhan juga yang sempurnakan apa yang kami dengar,
dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami memakai kuasa yang telah Tuhan kasih ke kami untuk kami menjadi pribadi yang cakap. Dan kiranya Tuhan tolong jaga hati kami, ubah hati kami, lembutkan hati kami, sehingga tulus selalu, sehingga kami melakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion Gereja ICC Bandung berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.